Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada video tutorial Inventor, latihan pembuatan assembly bagian yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama merakit portable jigsaw. Kita bisa lihat di file yang sudah jadi di sini. Di sini sudah sesuai urutan saya pernah buat. Coba kita visibility dari sini sampai housing, klik kanan lalu visibility. Kita lihat part nomor 3 apakah sama drive shaft. Ya betul, drive shaft. Mari kita letakkan drive shaft seperti terlihat pada gambar. Kita place, kita cari drive shaft, kita letakkan di sini, klik kanan lalu oke. Oke, kita akan hubungkan dari sumbu ke sumbu karena dia masuk ke lubang ini. Lubang berarti lingkaran. Kita constraint, kita pilih sisi lengkungnya agar muncul garis sumbu dari drive shaft. Lalu kita pilih lubang, bisa poros dari body, bisa yang ini juga karena dia satu sumbu. Kita pilih lubang ini saja, klik oke. Lalu kita maju mundurkan part kita, dia masih bisa maju mundur dan berputar. Kita akan mengunci pergerakan maju mundurnya. Kita lihat dia menempel di sisi dari bus. Kita putar, kita klik di view cube, dia akan menempel di sini. Agar lebih jelas visual stylenya saya ganti ke shaded with the edge. Kita constraint lagi, kita tempelkan sekarang sisi ke sisi. Constraint yang kita gunakan tipenya sama, yaitu matte. Jadi tidak perlu kita ganti, langsung kita klik saja sisinya. Kita putar lagi, klik sisinya, lalu oke. Kita putar lagi. Oke, dia masih bisa berputar. Ini kita biarkan saja drive shaftnya berputar. Nanti di part selanjutnya kita akan hubungkan drive shaft ini. Jangan lupa untuk kita save. Selanjutnya kita masukkan part nomor 4, yaitu housing. Kita lihat letaknya housing di mana. Oke, dia letaknya di sini. Kita place, kita letakkan housing, double klik, taruh di sini, klik kanan lalu oke. Oke, perlu diperhatikan, dia di sini ada lubang di sebelah kanan dan colokan ini di sebelah luar. Dan kita perhatikan colokan kita berada di sebelah dalam, tidak masalah. Ini bisa kita putar menggunakan free rotate. Klik bendanya, kita putar, dorong dari sini ke sini. Putar lagi ke bawah seperti ini, klik kanan lalu oke. Kalau sudah, kita constraint, pilih sumbunya dan hubungkan ke sini, jangan ke sini karena ini beda sumbu. Kita klik di sini lalu oke. Kita tarik maju mundur, dia masih bisa bergerak dan masih bisa berputar. Oke, kita kunci pergerakan maju mundurnya menggunakan constraint matte dari sisi ke sisi. Dia menempel dari sisi ini, kita putar lagi ke sisi yang satunya, klik. Kalau sudah oke, kita putar lagi, dia masih bisa berputar. Selanjutnya di sini ada lubang baut. Tentu di body juga ada lubang baut. Lubang baut ini pasti satu sumbu. Kita buat satu sumbu, klik lubang bautnya,
dan klik lubang baut di sini, lalu oke. Maka housingnya sudah tidak bisa bergerak. Kita save. Kita lanjutkan untuk meletakkan part selanjutnya, yaitu cover plate, part nomor 5. Kita klik kanan cover plate, lalu visibility. Dia fungsinya menutupi housing. Kita letakkan place cover plate. Oke, pasti teman-teman sudah mulai terbiasa untuk menggunakan constraint mat, terutama karena kita baru belajar mat sumbu ke sumbu dan sisi ke sisi. Constraint di sini nanti ada banyak tipe constraint, sementara kita baru belajar mat sumbu ke sumbu dan sisi ke sisi. Gunakan sumbu ke sumbu terlebih dahulu. Oke. Kalau urutan teman-teman bisa acak ya, mau sumbu ke sumbu dulu atau sisi ke sisi dulu, tidak masalah. Constraint sisi ke sisi. Oke, di sini ada lubang baut, tidak terlihat, kita putar. Oke, kalau tertutup seperti ini kita bisa putar ya. Kita constraint lagi, pilih lubangnya ke lubang ini, lalu oke. Jangan lupa untuk di save. Maka cover plate nya sudah tidak bisa bergerak lagi. Kita putar lagi, save. Kita letakkan part nomor 6, yaitu base. Dimana letaknya? Klik kanan visibility, dia di bawah. Kita place lagi base. Oke, perhatikan cowakannya terbalik. Klik kanan lalu oke. Kita bisa free rotate, pilih bendanya lalu putar seperti ini kira-kira, klik kanan lalu oke. Kita constraint lagi, kita pilih lubangnya ke lubang yang ini tentu, karena di sini ada 2 lubang, jangan sampai kita salah lubang. Kita putar, arahkan ke sini lalu oke. Tarik ke bawah lubang yang satunya, constraint lagi, sumbu, kita putar ke sumbu ini. Kita apply sisinya sekarang karena ini masih bisa maju mundur. Kita putar, klik, lalu oke. Kita home, kita save. Kita masukkan part selanjutnya, yaitu part nomor 7, yaitu eccentric. Dimana letaknya kira-kira eccentric, klik kanan lalu visibility. Dia di sini. Kita place eccentric, open, letakkan di sini, klik kanan lalu oke. Oke, di sini eccentricnya muncul visibility, mungkin di tempat teman-teman tidak muncul. Seperti ini kira-kira. Kita letakkan constraint sumbu ke sumbu. Ke sumbu ini tentunya ya, karena ini eccentric, beda sumbu. Kita tidak bisa pakai yang ini, lubang ini. Oke, constraint. Sekarang kita gunakan pilihan flush, karena kalau kita pakai pilihan mat, kita coba ya, mat dari sini ke sini, dia menjadi bertolak belakang. Kalau sejajar kita pakai pilihan flush, terlihat seperti gambar ini berlawanan dan ini sejajar. Flush, lalu oke. Di sini kita perlu perhatikan, kita bisa enable benda-benda ini. Satu, klik kanan enable, benda ini juga klik kanan enable, benda bushingnya juga bisa kita klik kanan enable. Kita lihat di sini kedua benda masih bisa bergerak. Dan aktualnya nanti eccentric ini akan menjepit poros, sehingga ketika eccentric berputar secara otomatis drive shaftnya juga berputar. Sehingga kita harus menghubungkan antara drive shaft dengan eccentric. Bagaimana cara menghubungkannya antara drive shaft dengan eccentric? Pada eccentric kita bisa memunculkan plane XZ, klik kanan visibility. Pada drive shaft kita bisa memunculkan plane
XZ juga visibility. Kedua buah plane ini bisa kita hubungkan menggunakan constraint angle agar keduanya berputar bersamaan. Kita pilih plane-nya. Teman-teman perlu perhatikan untuk memilih plane, jangan arahkan ke tengah karena teman-teman pasti tidak akan bisa mengklik plane tersebut. Arahkan ke sisi dari plane. Seperti ini, klik. Begitu juga plane yang ini, jangan arahkan ke tengah karena tidak akan bisa diseleksi. Kita klik pinggirannya. Kita gunakan directed angle. Angle-nya supaya sejajar. Kita gunakan 180. Lalu oke. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai angle nanti akan kita terangkan pada part selanjutnya. Kita save. Sehingga kedua buah benda berputar bersamaan. Oke, untuk drive shaft-nya, plane-nya kita klik kanan visibility. Untuk yang eccentric tidak perlu. Save. Jangan lupa. Selanjutnya kita letakkan part nomor 9, yaitu handle. Oke. Kita lihat posisi handle ada di mana. Dia ada di sebelah sini. Kita kembalikan part yang tadi kita enable, yaitu housing, bus, dan juga body. Kalau teman-teman ingin menseleksinya secara langsung, bisa diklik lalu tahan tombol kontrol seperti ini. Ini untuk memilih lebih dari satu objek. Kita place, kita taruh handle, letakkan di sebelah sini. Klik kanan lalu oke. Constraint, karena baut ini masuk ke lubang ini, kita klik porosnya, klik lubangnya lalu oke. Tarik. Karena posisinya terbalik, kita bisa rotate menggunakan free rotate. Klik free rotate, klik handle-nya, kita putar. Kira-kira searah seperti ini. Klik kanan lalu oke. Di sini ada sisi yang terlihat, constraint. Untuk meletakkan, menghubungkan sisi lurus ke sisi lengkung, kita tidak menggunakan constraint mat. Karena mat kalau kita lihat di sini sisi datar ke sisi datar. Sedangkan sisi lengkung ke sisi datar atau sisi lengkung ke sisi lengkung menggunakan constraint tangent. Kita lihat di sini ada lingkaran dan kotak. Kita pilih bidang datarnya, kita pilih sisi lengkungnya. Lalu oke. Di sini masih bisa berputar, tidak masalah karena benda ini simetris. Kita save. Kita lanjutkan untuk meletakkan part nomor 10, yaitu guide. Place, guide, kita taruh di sebelah sini. Klik kanan lalu oke. Kita putar. Sekarang kita posisikan guide itu ada di dalam sini. Kita ketik constraint. Kita akan belajar constraint baru, yaitu insert. Insert bisa juga diartikan untuk menggabungkan lingkaran ke lingkaran. Dia juga mengkombinasikan dua buah constraint, yaitu mat sumbu ke sumbu dan mat sisi ke sisi. Jadi yang harus kita pilih lingkarannya. Lingkaran ini masuk ke lingkaran ini, atau lingkaran yang ini. Nah, sama saja karena dia di satu buah sisi dan di satu buah titik pusat. Kita pilih yang ini saja. Oke. Kita lihat di sini. Ini seperti menggabungkan mat sumbu ke sumbu dan sisi ke sisi. Sekarang kita lihat bendanya masih bisa berputar. Kita kunci menggunakan constraint angle. Angle berfungsi untuk membuat benda menjadi tidak berputar karena sisinya dihadapkan searah dengan sisi benda yang lain. Kita klik angle, kita klik directed angle. Kita pilih sisi ini sehadap dengan sisi ini. Klik. Kita lihat kedua buah sisi menjadi sehadap. Kalau bisa diarahkan dengan referensi benda yang tidak berputar, karena nanti kalau bendanya berputar, ini ikut berputar. Oke. Maka bendanya tidak bisa berputar lagi. Save. Oh ya, saya lupa untuk memberitahu letaknya di mana. Kita masuk ke part selanjutnya, yaitu drive bar.
tampaknya setelah eksentrik kita terlewat satu part, yaitu retainer drive bar. Oke, langsung saja kita masukkan part retainer dan drive bar. Cari retainer dan drive bar, tahan tombol kontrol, klik, lalu open. Kita letakkan di sini, klik kanan lalu oke. Oke, kita save. Kita letakkan drive bar terlebih dahulu. Salah, bukan di sini maksud saya. Kita place drive bar, kontrolnya ditahan, retainer, open, letakkan di sini, klik kanan lalu oke. Kembali ke portable jigsaw, kita munculkan dulu drive barnya dan retainernya. Dia letaknya ada di sini. Karena kedua buah benda ini mengganggu, kita enable saja, klik kanan, enable. Oke, untuk housing tidak perlu di enable karena saya ingin menunjukkan sesuatu. Perhatikan di sini drive barnya terhubung dengan housing. Saya salah, saya delete saja, place drive bar, klik kanan lalu oke. Karena part cover plate mengganggu, saya klik kanan visibility. Bagaimana menghubungkan drive bar ke housing? Kita lihat di sini apa saja yang menempel, sisi mana atau lubang mana yang menempel. Kita lihat di sini ada sisi yang menempel, coakannya dia masuk ke sini. Kita view shaded with edge supaya lebih jelas. Oke, seperti itu. Berarti sisi ini menempel dengan sisi ini. Constraint, kita tempelkan sisi ini, klik. Secara otomatis matte, klik. Lalu oke. Kita lihat masih bisa naik turun. Dan seharusnya coakan ini ada di bawah. Kita rotate. Kita putar. Klik kanan lalu oke, seperti ini. Lalu kita tempelkan sisi ini ke sisi samping ini. Constraint, karena dia menempel ya. Kita lihat saja di sini. Kedua buah sisi menempel. Bisa sisi ini ke sisi belakangnya, yang mana saja terserah. Constraint. Sisi ini ke sisi sini. Lalu oke. Oke, maka drive bar kita hanya bisa naik turun. Sekarang drive housingnya kita klik kanan visibility. Perhatikan di sini ketika drive shaft berputar, maka drive barnya naik turun. Maka ada yang terhubung antara drive shaft ke drive bar. Kita perhatikan di sini. Ketika drive shaft berputar, dia akan memukul salah satu sisi dari drive bar. Dia akan memukul sisi yang ini sehingga terhubung antara garis lengkung, maksud saya sisi lengkung ke sisi datar. Maka constraint yang kita gunakan adalah tangent. Kita klik sisi lengkungnya dan kita klik sisi datarnya. Lalu oke. Kita normalkan lagi pandangannya, lalu kita putar. Maka gerakan ini yang kita maksud. Save. Sekarang kita putar lagi. Kita klik kanan visibility, benda yang sudah kita lenyapkan. Kita munculkan lagi. Jangan lupa untuk kita save. Sekarang kita hubungkan part retainer. Ini sangat mudah. Dia menempel di sini, constraint. Di sini ada lubang, terhubung. Oke. Masih bisa maju mundur. Constraint lagi, sisi ini ke sisi ini. Apply. Lalu supaya tidak berputar pakai angle directed, sisi ini sehadap dengan sisi ini. Oke. Save. Part selanjutnya kita perhatikan di sini tidak ada part yang terlewat. Ada part standar. Oke, untuk part standarnya kita akan masukkan di video tutorial bagian yang ketiga. Terima kasih teman-teman. Saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat filenya lagi agar lebih lancar constraint. Jangan
langsung diteruskan latihannya, teman-teman ulang dulu agar lebih lancar. Sekian, terima kasih.